terus jadi asisten Ibu Sri Mulyani. Kangen, tapi waktu kemarin ini kan saya dalam keadaan buruk. buta. Dulu pekerjaan Bapak itu apa? Kok bisa mengenali orang-orang ini? Adalah Saudara Bapak tahu nggak bahwa mata Bapak sudah melihat? belum. Oh, belum. Belum, nggak ada nomor HP-nya. Nggak ada nomor HP-nya. Kalau ada nomor HP-nya ya saya hubungi. Oh, saudaranya di mana? Di Di Jakarta. Di Jakarta. Iya, saudara lain bapak. Lain Bapak. Iya. Di Jakarta. Ibu lain bapak. Satu ibu lain Bapak. Iya. Iya. Ada di Jakarta. Ada. Apa kerjanya? Kerjanya di kantor keuangan, Pak. Di keuangan. Di Deplu. Hah? Depke. Depku. Departemen keuangan. Iya. Udah lama, Sekarang tapi udah ganti. cleaning service. Oh, clean service-nya. Iya, Oh, tukang iya. belanja. Sekarang udah pensiun. Pensiun dari cleaning service, terus disekolahkan sama Bu Sri Mulyani, terus jadi asisten Ibu Sri Mulyani. Wow, oh ya? Iya. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan? Ya, iya. Sampai Ibu Sri Mulyani presidennya ganti, nggak tahu kelanjutannya, begitu maksud. Ini siapa? Adiknya Bapak atau kakaknya Bapak? Adik saya yang Adiknya Bapak? bungsu. Asisten Ibu Sri Mulyani. Iya. Satu ibu lain bapak. Itu bungsu. Bekerja di Departemen Keuangan. Keuangan. Awalnya jadi Cleaning service. jadi cleaning service. Berhubung ada saya rajin dan patuh, disekolahkan sama Bu Sri Mulyani. Disekolahkan sekolah apa itu, Pak? Ya sekolah jurusan keuangan. Enggak, jurusan tadinya kan dari SMP. Dari SMP. Iya. Ah, Sama terus ke ya. SMA. Di sekolahin SMA, kemudian dikuliahin. Iya. Iya, di- soalnya di Kuliah. di kantor keuangan itu ada sekolah. Oh, ada. jadi dia bukan di cleaning service lagi. Bukan. Sudah di Departemen Ya. Keuangannya. Departemen Sudah di kantor. Keuangan, Iya. Udah pensiun sekarang. Sudah Bapak. pensiun? Iya. Tapi Bapak ada nggak berhubungan dengan adik Bapak ini? Saya yang nggak pernah ke sana. Bapak nggak pernah ke sana? Adik saya nggak tahu keberadaan saya di sini. Lah kenapa? Karena ya saya nggak pernah ngasih Kabar. ke sana. Begitu. Yang terakhir 3 tahun yang lalu, pertama mata saya buta. Pertama mata saya buta, adik saya nganter saya ke Kalideres sampai saya naik bus jurusan Pak Serang. Kapan Bapak terakhir bertemu dengan adiknya Bapak? Tahun 24, 23. 3 tahun 2003 iya. 23 awal. Tahun 2003? Iya. 3 tahun 2023. Oh, 2023, Iya. second tahun 2003. Jadi Iya. Bapak bertemu dengan adiknya Adik tahun saya. 2023 terakhir. Ya, terakhir. Hingga sekarang saya belum pernah ketemu. Nggak tahu kabarnya sekarang, Nggak tahu kabarnya. bagaimana gitu di sana, di sini. Iya. Artinya Bapak ini adiknya juga bukan orang yang ekonomi lemah menurut saya. Ya, Bukan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang iya. mampu ya. Ya, orang Mampu. punya. Orang punya kan? Iya. Artinya kalau Iya. dia bekerja di Departemen Keuangan, apalagi dia di kantornya, Iya. asistennya Ibu Asisten Sri Bu Mulyani, ini bukan orang sembarangan menurut saya. Iya. Kenapa Bapak sampai begini? Itulah saya orangnya susah diatur. Kenapa? Coba. Gua karep sendiri, Pak. Bawa karep sendiri. Begitu. Ya, teman-teman, saya kaget. Iya. Ternyata adiknya Bapak Hadi bukan orang sembarangan. Asisten Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan zamannya Ya. Bapak Jokowi ya. Adik saya namanya Nur Hasanah. Nur Hasanah. Iya. Oh, Ibu Nur Hasanah. Iya. Asisten Ibu Sri Mulyani. Departemen Keuangan. Departemen Keuangan. Oh, adiknya Bapak punya gelar nggak? Ada gelarnya nggak? Ada pernah kuliah ya? Kan kuliahnya yang menguliahkan adik saya Ibu Sri. Ibu Sri Mulyani. Iya. Jadi saya hanya pertama masuk adik saya
lulusan sanawiyah sudah di cleaning service. Ya. Karena adiknya rajin, dimasukin jujur, SMA. Saya ya dimasukkan SMA, kemudian dikuliahin, kuliahin. kemudian dimasukkan di departemen keuangan, Iya. di kantornya. Kantornya. Luar biasa ini. Gitu ya. Karena di sana ya alhamdulillah sih, karena di sana di lingkungan keuangan, kanan kiri itu kantor keuangan. Iya. Jadi alhamdulillah itu miliknya. Miliknya. Oh ya? Dari SMP 20 tahun lah di kantor itu. Udah 20 tahun, 20 tahun. di departemen Ya, keuangan. mulai sanawiyah, cleaning service, sampai jadi asisten ibu Husri 20 tahun. Saya tahunya ya, anaknya adik saya itu yang pertama sudah kuliah, sudah wisuda, sudah kerja. Oh. Ya masuk ke Depu lagi. Oh, departemen keuangan lagi, Iya. di keuangan lagi kerjanya anaknya. Iya. Keponakan bapak ya? Keponakanku. Namanya Akbar, Akbar. laki-laki. Akbar apa namanya? Nggak tahu Pak Oh, nama nggak tahu ya. Bapak. Pernah ketemu bapak? Saya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Bapak nggak kangen nih sama adiknya? Ya kangen. Kangen, tapi waktu kemarin ini kan saya dalam keadaan buruk. buta. Kalau saya datang ke sana merepotkan adik saya dari lapangan Banteng nganter saya ke Kaldera pakai motor. Adik saya punya mobil, tapi mobil kan dikasih anak ke Akbar ya, karena Akbar udah tunangan, jadi dia sudah bekerja, dia sudah punya istri. Iya, jadi roda empatnya diberikan kepadanya. Ibunya sama bapaknya cukup tinggal di lapangan Banteng saja, tapi masih mengisi makanan-makanan di kantor Depu. Oh, jadi beliau ini ya bikin catering Iya, di sana ya setelah pensiun. Sudah pensiun. Oh, setelah pensiun beliau masih catering di sana. Wah, luar biasa ini. Iya. Ternyata keluarga Pak Hadi ini juga bukan orang yang sembarangan juga. Iya. Ada yang bekerja di departemen keuangan. Tapi ya sayangnya Pak Hadi entah kenapa hidupnya jadi Itu seperti adik ini. saya kan anaknya 3 laki-laki. Akbar ya sudah wisuda, sudah kerja di Depu. Yang kedua namanya Bejo. Dia juga sudah kerja di Kebayoran Baru Blok M. Yang ketiga namanya Damar. Masih SMP. Masih SMP. Itu terakhir saya ke sana 3 tahun yang lalu. Nah, hubungan Bapak dengan adik gimana? Baik nggak Oh, hubungan? baik-baik banget. Adik Baik saya banget. sangat hormat sama saya. Baik suaminya, apalagi adik saya sangat hormat. Kalau adik Bapak hormat ke Bapak, ya sayang ke Bapak, khawatir dengan kehidupan Bapak, kenapa beliau membiarkan Bapak hidup luntang-lantung seperti ini? Sesungguhnya beliau tidak membiarkan saya hidup luntang-lantung. Namun saya yang susah dicarinya, keberadaannya tidak tepat di mana adanya. Dia juga selalu cari informasi di mana kakak saya ada. Kalau bilang Banten kan luas. Kalau bilang kakaknya ada di Serang, Banten. Serang, Banten kan kudu ada alamatnya begitu. Berulang-ulang juga ada pesan-pesan sama saudara-saudaranya yang ada di Tangerang, ada di mana, kenal kakak saya kan kenal, tapi nggak tahu keberadaannya. Apa tanggapannya saat itu Bapak buta? Ya, adik saya kan nggak berani nanya kalau sama saya. Dia pikir saya kakaknya. Dia cuma nanya prihatin. Kalau begitu saya datang, dia tahu kesukaan saya. Kesukaan saya ya bikin minum kopi. Begitu datang langsung bikin kopi. Adik saya kan 2, perempuan semua. Ini yang bungsu Nur Hasan. Pengais bungsu namanya Siti Turis. Siti Mana Turis. sekarang dia? Ya berdua. Ya pernah jauh. Ini kan rumahnya 2 lantai. 2 lantai. Jadi yang di bawah buat Siti Turisa, yang di atas buat adiknya yang bungsu. Begitu. Jadi kan adik saya yang bungsu ini kan sekarang megang catering di Depko. Sekalipun sudah pensiun, tapi masih ngisi catering di Depko. Nah kakaknya itu Siti Turisa sudah kerja lain lagi. Kerja apa sekarang? Dia kerjanya sama asisten rumah tangganya Bapak Jenderal Gatot Nurmantio.
Yang maksudnya yang kerja sama Gatot Nurmantio ini kakaknya Turisa namanya. kakaknya adik bapak. Iya. Itu apa? Asisten rumah tangga? Asisten rumah tangga masak. Oh gitu. Oh sama Pak Gatot. Iya. Namun begitu saya tanya, kamu kerja di mana, Dek? Sama Jenderal Gatot Nurmantio. Saya nggak begitu cocok. Saya tidak begitu setuju. Hah? Sebab apa? Gatot Nurmantio itu usianya sama-sama saya. Selisih 1 tahun, dia lebih tua dari saya. Waktu kecilnya bandel. Kok tahu bapak? Ya teman saya. Ya rumahnya rada jauh, cuman kalau mau masuk ke ini Di Jawanya? Di Jakarta, Pak. Ini di Pada saat di Lapangan kampung Banteng. sawah. Kampung sawah ya itu Pak Gatot Nurmantio kan Jenderal bintang 4. Ya. Kalau saya kan cuma nanya petani cilik, ya. Tapi adik saya cerita bilang kerja sama dia, batin saya nggak setuju karena apa? Gatot Nurmantio ya teman saya Bapak memang masa bujang bapak di mana? di Jakarta. Oh bapak dulu di Jakarta? Iya, itu tahun 69. Gestok kan 65. 69 dia sudah main sama saya. Ini rumah dia, ini rumah saya. Oh jadi dekat rumahnya dulu? Begitu. Oh teman bapak dulu? Yusril Iza teman saya. CS saya. Nah, Pak Gatot ini istrinya tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang ini? Pak Gatot ini? Ya ini Pak Gatot. Iya. Ini Pak Gatot nih. pernah ke rumahnya nih. Hah? Pernah ke rumah. Ke rumah mana? Ke rumahnya ini. Ibunya ini juga saya kenal bener. Bapaknya ya saya kenal deh. Kalau ketemu sekarang dia masih kenal nggak? Nggak kenal kalau dari sama-sama tua. Oh, gitu Kan ya. saya lagi cerita masih. Dia SMA. Dia SMA. Oh dia SMA waktu itu, bapak nggak sekolah? Saya kalau sekolah ya SMA sudah. Oh bapak SMA, tamat siapa? Kalau saya Nah, masa kecilnya, masa mudanya berarti bapak di Jakarta, Di bukan Jakarta. di Jawa? Bukan, nggak pernah di Jawa. Kalau di Jawa paling 1 bulan, paling lama Jakarta lagi. Ibu bapak? Kalau ibu saya banyak di Jawa, tapi bapak saya kan bapak sambungan usahanya di Jawa. Kantor keuangan. Usahanya dagang ketoprak di kantor keuangan. Oh. Kalau Pak Gatot nih Pak Jenderal Gatot, ya keluarganya baik sama saya. Saya makan, minum di rumahnya, rumah keluarganya. Kalau rumah keluarganya di Tegalan. Nggak tahu setelah jadi jenderal, nggak tahu tinggalnya di mana, saya nggak tahu. Iya, udah skripsi. Tapi menurut adik saya kan jadi asistennya. Rumahnya di Jalan Kuningan. Jalan Kuningan. Jalan Kuningan kan sini Mampang Perapatan, Kuningan tempat elit. Ini andaikan Bapak Gatot Nurmantio kalau ketemu bapak masih ingat, masih hafal nggak? Ya kalau saya jogorokannya itu tadi itu kan Pak Gatot, ya. Kalau saya nggak nyapu duluan, ya dia lupa. Ya udah pasti lupa. Iya, Karena pasti lupa. dari segi fisik pasti Iya. orang terkenal pasti dikenal lah. Kalau mungkin kalau kayak kita bapak gitu, mungkin orang susah mengingatnya ini siapa ini, gitu kan? Iya, Ya kan? iya pasti. Pak, kenalan orang-orang besar yang Siapa? di Pondok Gede itu. Oh, itu mah Pak Sutanto. Pak Sutanto. Pak Sutanto. Pak Jenderal Polisi, Sutanto, kan? Jenderal Polisi, diangkat jadi Polda Jawa Timur. Kenal banget. Kenal sebelahan. Saya Sebelah jadi rumah. Saya ngontrak sebelahnya. Apa namanya kakaknya? Apa bibinya? Kontrak sebelah saya juga. beliau juga baik. Masih zaman-zamannya dia masih berjuang lah ya. Kalau Nah, beliau pada waktu itu presidennya Ibu Mega. Kantor keuangan Pak Haji Nur Hasan juga. satu tempat juga, satu Enggak. lingkungan. Enggak, itu mah kenal lagi dagang aja. Oh gitu. Ini suka dibawa-bawa ke rumahnya. Kalau itu masih presidennya Ibu Mega, Pak Sutanto angkat jadi Kadapol dari mulai kolonel kemana-mana sama saya. Sampai naik Brigjen, Maijen, diangkat jadi Polda Jawa Timur. Selanjutnya saya nggak pernah ketemu. Itu Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Sarwan Hamid. Ya saya kenal. Kenal? Kenal. Deretan itu kenal semua. Tapi itu
maksudnya presidennya Ibu Mega. Terus keadik Ibu Mega kan keadik Pak SBY. Saya jadi penasaran ini, kenapa kok para jenderal-jenderal ataupun pejabat-pejabat Bapak kenal nih? Saya Kenal semua. masih bertanya-tanya nih. Tanya-tanya. Kenapa nih? Kok bisa kenal gitu loh? Kayak Bapak Sarwan Hamid. Kenal. Kenal dari mana Bapak sama dia? Ya kenal di komplek perumahannya lewat Pak Sutanto. Kan Pak Sutanto saya sebagai ajudannya Pak Ajudannya. Sutanto. Di CS-nya. Cijantung, CS-nya. Pak, di Cijantung. Oh, Hah. Kan mesnya di Cilangkap. Oh, Cilangkap. 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 Iya. Iya. Ini rumahnya Pak Sutanto, itu rumah Pak Sarwan Hamid. Begitu. Itu rumah-rumah elit, bukan rumah-rumah biasa, masih rumah-rumah biasa. Rumah-rumah perumahan militer. Oh, perumahan militer. Iya. Perumahan militer gitu. Bapak tinggal di sana? Saya juga turut tinggal di situ juga sekalipun ada kontrakan. Oh, Kan karena begitu. Bapak ajudannya gitu. Iya. Ikut-ikut beliau gitu. Iya. kalau di lampu merah ada yang jaga ya. Ini kan Pak Sutanto kan kolonel. Saya kan duduk di kiri. Orang hormatnya sama saya. Ya nih di kiri kan nih pangkatnya lebih tinggi nih. Jadi Begitu kan? Ya teman-teman, kita pindah posisi tadi di dalam rumah. Nah sekarang kita mencari tempat yang lebih sejuk. Jadi tempat Ada yang sumur. sudah Dapat dibersihkan udara, Pak Hadi ya. ya. Nah ini timbul satu pertanyaan Pak dari saya nih. Iya. Artinya Bapak banyak mengenali orang-orang besar. Iya. Terutama tadi Bapak Gatot Nurmantio, Iya. Bapak Jenderal Sutanto ya. Sutanto. Jenderal Sutanto, Jenderal Polisi Iya. Sutanto. Sarwan Bapak Hamid. Sarwan Hamid, Iya. Jenderal Hartono, Sospol, Kasospol. Kasospol ya. Iya. Nah, timbul pertanyaan saya, kalau Bapak ini dulu pekerjaan Bapak itu apa? Kok bisa Saya mengenali orang-orang ini? Adalah pedagang ketoprak. Dagang ketoprak. Pedagang ketoprak. Ya. Ya. Namun di kantor keuangan, di antara pegawai Depku, dibanding saya pedagang ketoprak, sayalah yang paling komersil di sekitar itu. Alasannya? Alasannya, setiap pertanyaan beliau dengan izin Allah, saya bisa menjawab satu, kedua saya bisa memberi solusi. Oh. Itu Jadi asal pada mulanya. mendekat, Begitu. seperti Pak Nur Hasan. Nur Hasan. Iya, dia suka dekat. Kalau ada bapak pasti dekat. Ntar suruh ngumpul di belakang. Dan solusinya tepat, Pak. Dia yang menolong tepat dia, ya. Pernah saya malam-malam hari kedatangan tamu 40 orang mahasiswi. Si ibu sampai cemburu. Aku bilang, Bu, ini mah siswi-siswi saya. Saya bukan dosen, tapi dia menganggap saya dosen. Ngapain? Dalam rangka apa? Dia ingin bertanya sesuatu. Ya, tapi setiap pertanyaan, saya bisa memberi jawab, juga bisa memberi solusi, dan dia menyatakan, Pak, solusi Bapak tepat. Sebentar dulu. Bapak kedatangan 40 orang 40 mahasiswi semua. Cewek cantik-cantik semua. Cowoknya cuma 2. Oh, cowoknya cuma 2. Cantik-cantik yang namanya semua. mahasiswi, kan? Mereka mendatangin Bapak. Iya. Dalam rangka bertanya. Salah satu contohnya apa pertanyaannya? Di sana ada tetangga. Dia mengizinkan mahasiswi-mahasiswi itu di rumahnya. Kebetulan si bapak itu di sini rumahnya. Jadi kan lalu lalang melewatin si bapak ini. Jadi ngumpul-ngumpul lah. Ngumpul. Ya kan begini, Pak. Yang dia tanyakan, Pak, saya sudah wisuda. Mahasiswi kelautan. Oh, kelautan. Bagaimana saya mau lamar kerja supaya mudah, dengan izin Allah tidak sulit. Ini baru saya paham, benang merahnya udah dapat. Kalau boleh saya tebak, Iya. nggak tahu nih meleset apa tidak ya, Iya. tapi yang saya tebak nih, Iya. Bapak punya ilmu sesuatu sehingga orang itu mendekat, meminta sama Bapak. Mungkin. Punya pelet.
Nah, itu benang merahnya yang saya dapat. Tapi Ya. di sini orang-orang pada jauh. Iya, di sana Kalau saat di itu. sana itu orang itu jangankan waktu di Merak ya. Sini di Gorda orang jauh-jauh dari Cikande satu mobil penuh. Datang ke Bapak. Datang semuanya. Kalau di sana nggak pernah sepi. Baru terjawab. Ini dari tadi saya memikir, kok Bapak Hadi dia penjual ketoprak, Iya, iya, dekat dengan jenderal-jenderal. iya. Ternyata jawabannya itu. Iya. Ada sesuatu di diri Bapak Hadi yang tidak orang punya. Mungkin begitu. Karena Pak Hadi dari tadi nggak ngomong, jadi saya masih cecar terus Pak Hadi dengan pertanyaan. Jadi begini Pak, bukan saya komersil. Saya dikasih kacamata sama Allah. Kalau orang mau pilihan presiden, gubernur, tanya sama saya. Presiden, wakil presiden, gubernur, menteri, ini di bawah gubernur, saya nggak nerima. Apalagi lurah. Enggak. Mohon maaf ya. Cerita pengalaman Bapak nih ya, Ya. Didatangi Ya. Pak Jenderal itu ya. Ya. Mereka ini datang ke Bapak sebelum pemilihan itu tuh dalam rangka apa? Dia tidak datang, tapi dia bertanya. Ya contohnya misalnya Pak, siapa mau jadi presiden kan begitu kalau pilihan presiden. Nah kalau hanya untuk bertanya, apa keuntungan buat mereka? Mungkin gini, Iya, iya. mungkin mereka mau nyalon nih, biar saya jadi menteri, saya datangin Pak Hadi gitu. Iya. Kayak gitu nggak? Enggak. Oh bukan. Enggak. Kan. Jadi ini hanyalah meneropong aja Bapak ya. Oh. Nah Pak, di antara orang-orang ini ya, Iya. kan Bapak artinya tadi seperti yang Bapak sampaikan, Bapak kenal dekat lah Iya. ya. Di antara orang-orang ini, Iya. mana nih Bapak yang paling intens, yang paling dekat hubungan Bapak sama mereka ini? Yang paling dekat ya Pak Sutanto lah. Pak Sutanto. Pak Sutanto. Pak Sutanto mah Karena Pak Sutanto mah pagi sore malam Bapak? bersama saya. sama-sama ngobrol. Ke kantor ya sama saya, pulang ke kantor ya sama saya. Jadi Bapak nggak jualan dong? Ya pada saat itu saya nggak dagang, yang dagang bapak saya. Oh, Gitu. yang dagang tuh bapaknya. Iya, Bapak. begitu. Bapak saya. Bapak angkatnya, bapak. Iya, bapak Walon. tirinya. Iya, iya. Oh, bapaknya nggak Iya. dagang, yang dagang itu bapak tirinya. Iya. Iya, dia bantu. Bapak bantu. Asisten Tapi, lah. Artinya bapak ini ikut-ikut orang-orang itulah ya. Iya. Berarti pada saat itu berarti memang hubungan baik lah ya. Baik banget. Sutanto. Kenangan apa dengan orang yang dekat dengan bapak ini Pak Sutanto? Apa yang paling berkesan saat itu sama beliau? Bapak? Saya punya kontrakan jejer sama kakaknya, bibinya dia. Pada saat itu saya dapat borongan potong rumput 1 hektar tanah. Sudah 1 bulan nggak digaji-gaji, Nggak dibayar? nggak sama? dibayar. Sama yang borongnya. Ditanya siapa yang nyuri, siapa camat, ya. Sudah 35 hari anak saya nangis saja nggak punya beras mau makan. Kebetulan Pak Tanto datang. Diceritain sama bibinya, itu kasihan Pak Hadi begini. Pak Tanto langsung datang ke kecamatan. Bapak nyuruh orang, kenapa? Nggak, pekerjaannya sudah selesai, nggak dibayar, gitu kan? Iya. Sekarang geres bayar. Nah, besok Pak, nggak pakai besok. Ditunjukin, aku dari Cilangkap. Dianya ketakutan. Jam itu juga Langsung dibayar? langsung mengantar ke tempat saya. Bayar. Oke, ya anggap dia melihat bapak nih Pak. Ya. Coba sampaikan sesuatu ke dia. Jadi saya sangat berterima kasih, sangat haru, juga sangat kangen banget sama Bapak Sutanto karena saya berpisahnya setelah beliau diangkat jadi Polda Jawa Timur. Nggak pernah ketemu bapak-bapak serta saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat-sahabat dari sahabat Bapak Asril, yaitu dari rekan-rekan Detik Asa yang semuanya sangat mulia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih
kasih yang tak terhingga. Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi, dirahmati, kebarokahan serta keselamatan dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi